Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo anak-anak, apa kabar? Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ekonomi, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu ya, agar lebih berkah gitu ilmu yang akan kita dapatkan. Nah, kepada KM-nya ada? Iya, MR. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih kepada Emir yang sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita mulai nih, Ibu ingin mengecek kehadiran dulu ya. Ada nggak di antara teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Fikri. Fikri sama? Nizar. Kenapa Fikri? Izin. Kalau Nizar? Sakit. Oke. Semoga Nizar segera sembuh ya. Ya. Nah, untuk yang hadir di sini, seperti biasa, sebelum pembelajarannya kita mulai, silahkan isi kehadiran dulu di MyLMS Telkom School ya. Jadi dibuka dulu MyLMS-nya, kemudian silahkan dibuka course-nya, course ekonomi. Ya, untuk password hari ini adalah 6010. Ya, kebanyakan sudah masuk ya. Ya, setelah kalian mengisi kehadiran, pastikan dulu di atas mejanya bersih. Di atas mejanya hanya ada buku dan juga handphone yang akan kalian gunakan untuk belajar ya. Alat tulis boleh di atas meja. Sudah? Kemudian lihat di bawah bangkunya, apakah ada sampah? Gak boleh kotor ya kelasnya ya. Aman? Bersih? Oke. Berarti sudah bersih ya. Kalau sudah bersih dan di atas mejanya juga sudah rapih, berarti kita sudah siap untuk belajar ya. Alat tulisnya sudah dikeluarkan kan semua? Sudah. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Pernah nggak kalian berpikir, dulu tuh kita jajan itu dengan uang sedikit itu kita bisa dapat banyak gitu kalau dulu tuh. Seperti contohnya harga mie instan ya. Dulu waktu zaman ibu masih kecil ya, waktu zaman ibu SD gitu, harga mie instan itu kalau nggak salah 800 rupiah gitu. Harga mie instan 800 rupiah. Tapi kalau sekarang, kalau kalian perhatikan ya, harga mie instan itu bisa sampai 2.500 kalau nggak salah. Satunya 2.500, padahal itu dengan merek mie instan yang sama dan jumlahnya yang sama gitu. Kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa harganya bisa naik? Menurut kalian karena ada apa? Karena ada inflasi. Pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita tuh belajar apa sih? Silahkan angkat tangannya. Lalu kita mempelajari juga tujuan perhitungan indeks harga. Terima kasih Erina. Di pertemuan sebelumnya, kita belajar mengenai indeks harga. Nah, coba dibaca dulu kalimat motivasi hari ini. Kita juga sedang berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya dengan mencari ilmu pengetahuan. Seperti itu ya. Jadi jangan lelah untuk mencari ilmu pengetahuan. Untuk pertemuan kali ini yang inflasi, KD-nya itu 3.4 menganalisis indeks harga dan inflasi. Kemudian ada juga menyajikan hasil analisis indeks harga dan juga inflasi. Seperti itu ya, itu untuk kompetensi dasarnya. Nah, yang berikutnya, apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Kalian kan tadi sudah tahu materinya inflasi ya. Tujuannya adalah di sini peserta didik diharapkan untuk dapat menganalisis dan menyajikan materi inflasi dengan penuh tanggung jawab, kemudian memiliki sikap disiplin, jujur, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Seperti itu tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian kenapa sih penting belajar materi ini? Itu tadi kompetensi yang diharapkan dicapainya agar kalian bisa menghitung inflasi, mengerti apa itu inflasi. Apa sih kegiatan pembelajaran hari ini? Nah,
Di pembelajaran hari ini, jadi di fase 1 seperti biasa nanti kalian akan diminta untuk berorientasi pada masalah. Jadi berorientasi pada masalah ini kalian menganalisis ya. Mulai masuk saja ya ke materinya. Nah, silahkan simak dulu video yang akan Ibu tampilkan ya. Kebijakan ekonomi itu bisa dibilang beda sendiri nih. Kalau misalnya dibandingin sama negara-negara lain dalam menanggulangi masalah ekonomi negaranya. Ibaratnya gini, kalau semua negara lain mengambil kebijakan ekonomi A buat memulihkan kondisi ekonominya, negara ini malah ngambil langkah yang justru berkebalikan sama negara-negara lain. Dan ternyata dampak kebijakan ini luar biasa banget loh. Di tahun 2008, nilai tukar lira terhadap rupiah itu sekitar Rp8.000 per 1 lira. Tadi sudah nonton ya videonya, sudah mengamati videonya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak sih videonya itu membahas tentang apa? Ya, silakan. Mengenai kebijakan yang diambil oleh negara Turki yang mengakibatkan inflasi di negara Turki sebanyak 79%. Sekali ya, apa yang disampaikan oleh Kevin. Jadi kalau kalian perhatikan di video tadi, ini kan sedang membahas negara Turki ya, yang menggunakan mata uang lira gitu. Nah, terlihat bahwa saat ini negara Turki itu sedang mengalami inflasi ya. Nah, kenapa sih bisa ada inflasi gitu? Penyebabnya apa sih? Ya, silakan. Inflasi disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Kenaikan permintaan dan juga kenaikan biaya produksi. Jadi kalau permintaannya meningkat, kemudian penawarannya tetap, apa yang terjadi? Harganya jadi gimana? Jadi naik. Nah, IHK itu singkatan dari apa? Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen. N itu maksudnya adalah tahun yang dicarinya. 112 dikurangi 110 dibagi 110 dikali 100. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi untuk LKPD ini nantinya akan ada 4 soal di dalam LKPD. Silakan dikerjakan secara per kelompok ya. Silakan kalian mengatur duduknya dulu. Sambil kalian mengerjakan LKPD, silakan akses juga di MyLMS. Jadi si LKPD ini sudah tersedia di MyLMS Telkom School ya, di course ekonomi postingan bab 4 yang indeks harga dan inflasi. Nah, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Untuk kelompok 1 yang mana? Kelompok 2, silahkan dibaca soal yang ada di LKPD-nya, kemudian diamati dan dikerjakan. Iya, rumusnya apa tadi? IHKN dikurangi IHKN min 1. Berarti kalau yang ditanyakannya 2011, yang 2011 dikurangi yang 2010 dibagi yang 2010 dikali 100. Sudah selesai mengerjakannya? Dah, baik. Jika sudah selesai, mari presentasikan hasil diskusi ya. Ibu akan menunjuk secara acak kelompoknya. Untuk kelompok yang maju, itu semuanya maju ke depan ya. Silahkan kelompok 6. Sekarang kami dari kelompok 6 akan menjelaskan soal. Dibagi 120 kali 50 dikali 100% dan hasilnya 33,2%. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 6 ya. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya dulu nggak? Ya, silakan. Kenwat ingin bertanya. Kenapa harus pakai indeks harga agraris sederhana? Harga agraris sederhana itu kita hanya harus menghitung jumlah tahun itu kalau dibandingkan dengan harga pembanding atau tahun dasarnya. Seperti itu Kenwat, apakah sudah cukup? Ya. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Sebelum kita masuk ke kegiatan penutup, Ibu ingin membahas dulu nih yang hasil diskusi tadi. Jadi kan Ibu udah keliling ya. Untuk kelompok 3 itu cukup bagus mengerjakannya cepat ya, tapi tidak secepat kelompok 1. Kelompok 1 itu sudah selesai ya, tadi di saat yang lainnya belum selesai. Tapi kelompok 3 juga sudah bagus mengerjakannya rinci. Jadi jenis inflasi itu kalau dilihat dari kecepatannya itu ada 3, ada inflasi lunak, ada inflasi cepat, dan inflasi meroket. Kalau inflasi lunak ini kurang dari 5%. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Apa saja? Yang pertama kita belajar inflasi. Menurut kalian nih, inflasi itu sulit untuk dipahami nggak? Sedikit. Sedikit sulit. Tapi bisa kan memahami inflasi? Bisa. Nah yang berikutnya, LKPD-nya soal-soalnya sulit nggak bisa dikerjakan? Bisa. Ya. Oke, ada yang ingin merefleksi hari ini? Tadi, iya, silakan. Menurut saya, untuk refleksi pembelajaran hari ini, pertama untuk perhitungan inflasi rumusnya mudah diingat dan saat diaplikasikan pada soal pun tidak sulit. Lalu video yang ditampilkan jelas dan mudah dimengerti sehingga saya lebih mudah memahami materi inflasi. Materinya dapat diakses dengan berbagai cara seperti barcode, link, atau MyLMS Telkom School sehingga lebih mudah untuk saya belajar. Terima kasih. Jadi itu dia untuk refleksi hari ini. Jika semuanya sudah selesai dan semuanya sudah paham, berarti sekarang adalah waktunya penilaian. Silahkan oleh kalian di-scan barcode yang ada di atas. Jadi kita akan menggunakan Google Form untuk penilaian di pertemuan kali ini. Kita akhiri saja untuk evaluasinya. Sedangkan untuk pertemuan berikutnya itu nanti kalian silahkan lihat lagi MyLMS-nya. Di MyLMS-nya kan salah satunya itu ada modul ya. Di bagian modul itu yang terakhirnya ada soal yang menanyakan apa sih yang dibahas di modul itu gitu sih soalnya. Jadi silahkan kalian mencoba untuk mengerjakan apa yang ada di dalam modul yang sudah di-share di MyLMS ya. Nah, untuk materi pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai teori permintaan dan penawaran uang ya. Permintaan uang itu seperti apa, penawaran uang itu seperti apa, dan faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Sebelum kita akhirinya dengan berdoa ya. Jadi agar kalian lebih berkah mendapatkan ilmunya. Kepada Emir, ketua kelasnya. Ya, silakan Emir. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, lebih baik ditutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.